Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah pengantar bisnis dengan topik globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Perkembangan globalisasi memperoleh dukungan maupun penolakan yang berkembang di masyarakat. Para pendukung globalisasi menganggap dengan adanya globalisasi akan membawa kemakmuran pada ekonomi dunia secara keseluruhan karena adanya spesialisasi produk yang ekonomis untuk masing-masing negara. Sedangkan yang menentang globalisasi berpendapat bahwa globalisasi membawa implikasi perdagangan bebas yang akan dapat mematikan perusahaan domestik yang belum siap bersaing. Globalisasi telah menjadi tren ekonomi dunia di mana perekonomian dunia telah semakin terbuka dan menjadi satu kesatuan ekonomi global. Globalisasi merupakan suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritori suatu negara. Mendorong globalisasi ada beberapa ya. Satu, dorongan pasar. Pasar dunia merupakan pasar yang sangat potensial. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan pasar global, dan juga dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Dua, dorongan biaya. Perusahaan global mencari negara-negara yang mampu memberikan biaya produksi suatu produk yang murah dan mengkombinasikan berbagai produk dari beberapa negara sehingga akan meminimalkan biaya produksi. Dorongan untuk meminimalkan biaya produksi ini mendorong banyak perusahaan untuk menjadi perusahaan global. Tiga, dorongan pemerintah. Adanya perjanjian antar negara seperti APEC, AFTA, MEE, NAFTA itu menunjukkan semakin memberikan fasilitas dan mempermudah perkembangan globalisasi ekonomi global. Empat, dorongan persaingan. Adanya persaingan yang semakin ketat baik di pasar domestik dan juga internasional, maka akan dapat mendorong banyak perusahaan untuk memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang paling murah walaupun hanya berasal dari berbagai negara, sehingga akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Lima, faktor lainnya. Faktor perkembangan teknologi dan informasi yang mendorong semakin cepatnya globalisasi yang terjadi. Fasilitas transportasi yang cepat, internet, dan juga telepon menjadikan globalisasi dapat berkembang dengan cepat. Faktor globalisasi, poin pertama yaitu kedekatan. Kemajuan teknologi dan informasi semakin memperdekat jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dengan pesawat jet dan peralatan telepon serta internet, orang akan mudah bertemu dan bertatap muka secara cepat walaupun terpisah jarak yang jauh. Poin kedua, lokasi. Globalisasi mendorong perusahaan bisnis untuk menggunakan banyak tempat sebagai tempat usaha maupun pemasaran produk mereka. Tiga, poin tiga, sikap. Globalisasi akan mendorong perubahan sikap yang semakin terbuka dan berbaurnya budaya dan perilaku dari berbagai negara membentuk budaya global. Mengapa bisnis go internasional? Satu, keuntungan potensial. Globalisasi semakin membuka pasar ke seluruh dunia dan memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar. Dua, profit margin. Globalisasi semakin mempermudah perusahaan untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi dan berbagai negara dengan harga murah, sehingga biaya produksi dapat ditekan. Hal ini akan meningkatkan profit margin penjualan produk perusahaan. Tiga, permintaan konsumen yang stabil dan kuat. Pasar globalisasi menjanjikan konsumen dari berbagai negara sehingga
Penjualan produk tidak hanya tergantung pada suatu negara, sehingga apabila penjualan satu negara turun, itu dapat ditutupi dari penjualan di negara lain. 4. Bahan baku. Globalisasi juga memudahkan perusahaan untuk memperoleh penerapan 4. Bahan baku. Globalisasi juga memudahkan perusahaan yang tidak memiliki bahan baku di negara asal dan mencari dari negara lain. 5. Teknologi. Salah satu tujuan globalisasi perusahaan adalah untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. 5. Efisiensi usaha. Globalisasi mendorong efisiensi produksi dan usaha karena penggunaan input proses produksi yang minimal yang berasal dari berbagai negara di dunia. 6. Efisiensi usaha. Globalisasi mendorong efisiensi produksi dan usaha karena penggunaan input proses produksi yang minimal yang berasal dari berbagai negara di dunia. Sebelum memutuskan untuk memasuki pasar internasional, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan paling tidak 2 pertanyaan berikut. Apakah ada permintaan akan produk-produknya di luar negeri? Jika ya, haruskah produk tersebut disesuaikan dengan konsumsi internasional? Permintaan luar negeri terhadap suatu produk bisa lebih besar, sama, atau tidak kurang dibandingkan permintaan domestik. Disinilah diperlukan riset pasar untuk bisa mengindikasikan ada tidaknya permintaan terhadap suatu produk dan memetakan kondisi persaingan yang telah ada. Merupakan pemetaan kondisi persaingan ya. Nah, kalau itu pertanyaan itu, dapatkah produk dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri? Apakah permintaan internasional bagi produk perusahaan? Dapatkah produk dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri? Apakah iklim bisnis luar negeri cocok untuk mengimpor? Apakah perusahaan memiliki yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di luar negeri? Kalau ya, berarti kita akan lanjut ke go internasional. Kalau jawabannya tidak, berarti kita hanya tetap menjual di dalam negeri. Setelah memutuskan untuk melakukan go internasional, suatu perusahaan harus memutuskan level keterlibatannya. 1. Eksporter dan importir. Nah, importir itu adalah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk-produknya itu kepada satu atau lebih negara. Sedangkan importer berarti membeli produk-produk di pasar luar negeri dengan tujuan dijual kembali di negaranya. Kedua, jenis perusahaan ini merupakan level keterlibatan terendah dalam operasi internasional. 2. Perusahaan internasional. Setelah perusahaan mendapat pengalaman dan berhasil sebagai eksportir dan juga importir, mereka dapat berpindah ke level keterlibatan berikutnya. Sebagai perusahaan internasional, perusahaan ini akan menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara-negara asing. Beberapa dari mereka juga menjalankan fasilitas manufaktur di luar negeri, meskipun cukup tetap merupakan perusahaan domestik yang beroperasi secara internasional. Sehingga perhatian utamanya adalah pasar domestik di negaranya sendiri. Contoh perusahaan ini adalah Walmart, BMW, dan Toys. 3. Perusahaan multinasional. Perusahaan ini merupakan level keterlibatan tertinggi yang dapat dipilih oleh perusahaan. Perusahaan multinasional merancang, memproduksi, dan memasarkan produk-produknya di banyak negara. Struktur organisasi internasional. Level keterlibatan yang berbeda dalam bisnis internasional membutuhkan jenis struktur organisasi yang berbeda. Pilihan struktur yang tepat akan membantu
aktivitas bisnis perusahaan sesuai dengan level keterlibatannya. Satu, independen merupakan individu atau organisasi asing yang setuju untuk mewakili kepentingan eksportir di pasar luar negeri. Agen ini seringkali bertindak sebagai wakil penjualan di mana mereka menjual produk-produk milik eksportir, mengumpulkan pembayaran dan meyakinkan kepuasan pelanggan. Mereka sering mewakili beberapa perusahaan pada saat yang bersamaan dan biasanya tidak mengkhususkan pada satu produk atau pasar. Dua, pemberian lisensi. Lisensi merupakan perjanjian antara perusahaan pemberi lisensi dan perusahaan pengguna lisensi yang memberikan hak eksklusifnya bagi pengguna lisensi untuk memproduksi dan memasarkan produk perusahaan pemberi lisensi. Sebaliknya, pemberi lisensi biasanya menerima uang jasa atau fee ditambah dengan pembayaran terus-menerus yang disebut royalti. Royalti ini umumnya dihitung sebagai persentase tertentu dari penjualan pemegang lisensi. Tiga, kantor cabang. Struktur ini berupa kantor di luar negeri yang didirikan oleh perusahaan internasional atau multinasional. Dengan memilih struktur ini, perusahaan lebih mempunyai kendali langsung terhadap para manajer yang ditempatkan di kantor cabang daripada terhadap agen dan pemegang lisensi. 4, aliansi strategis. Dalam struktur ini, perusahaan menemukan sekutu atau partner asing yang menyumbang sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan bisnis baru di negara sekutu tersebut. Bisnis baru itu kemudian dimiliki oleh para sekutu yang membagi laba yang mereka peroleh. Aliansi semacam ini kadang-kadang disebut sebagai usaha patungan atau joint venture. 5, investasi langsung di luar negeri dengan cara membeli atau mendirikan aset yang berwujud di negara lain. Hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional. Keberhasilan perusahaan dalam pasar di luar negeri sebagian besar ditentukan oleh cara-cara bisnis tersebut dalam menanggapi hambatan sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang terdapat dalam perdagangan internasional. 1, perbedaan sosial dan budaya. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan masyarakat sekaligus budaya negara tersebut dengan negara asalnya. Beberapa produk harus melakukan penyesuaian menurut bahasa, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya negara bersangkutan sebagai budaya negara. 2, perbedaan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dan perbedaan sistem ekonomi dapat mempengaruhi operasional bisnis internasional. Sebagai contoh, negara Prancis yang menganut bla bla bla. 3, perbedaan hukum dan politik. Pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam beberapa hal. Mereka dapat menciptakan kondisi sesuai persyaratan tertentu untuk melakukan bisnis di wilayah hukum mereka, atau bahkan melarang suatu jenis bisnis sama sekali. Baik, demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.